Jadi ya saya bersyukur ya, puji Tuhan bersyukur ya, beberapa keluarga kita ya, di Pontianak ya, Bu Indah, kemudian ada keluarga kita di Mamuju ya, Bu Lani ya, sekeluarga kena COVID ya. Terus kita terapi hanya menggunakan AXA, Biostrat, ya, D3, high dose, ya, kita pakainya high dose. Kemudian ditambah terapi Bicom, ya sekeluarga sembuh. Ya, kalau kita tahu triknya, ya namanya badai sitokin gitu ya. Asal jangan terjadi badai sitokin, itu selamat lah. Ya. Makanya kalau bisa, ini untuk semua infeksi, ya semua infeksi kejadiannya sama. Jadi yang perlu disediakan adalah antioksidan dosis tinggi. Kemudian kita sediakan antioksidan dosis tinggi, otomatis saya pakainya AXA sama Biostrat. Kemudian antiinflamasi saya pakai vitamin D3. Ya. Nah, solusinya ada dok kalau nggak punya yang itu. Ya saat ini supaya pemakaian saya juga nggak boros ya saya tetap pakai AXA. Wah itu sehari tetap minum, tapi cuma satu. Saya pertahankannya pakai pamer lagi Bu Yvonne, pakai Dr. Water ya, karena Dr. Water ini air antioksidan ya. Saya kan sudah tiap hari ya. Karena saya sudah sejak 10 Maret sampai sekarang saya sudah minum hampir 4 liter sehari. Ya. Minum ini ya, jadi lumayan ya, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Gitu ya. Kemudian vitamin D saya tetap minum, ya, Biostrat saya tetap minum. Ya. Malah sekarang saya ketambahan lagi asam amino yang lain ya, karena saya lagi punya program untuk diet. Ya. Saya program diet, saya mengurangi makan. Nah, asupan saya gantikan dengan asam amino. Ya. Ada yang lirik kalung saya ya. Ini kalung saya ini. Ini kalung anti radiasi ya, karena di depan komputer ya, jadi saya pakai ya, anti radiasi. Oke. Jadi sudah dijelaskan ya tadi vitamin A-nya ya. Nah, vitamin A ini tadi diusahakan ya, tadinya mau saya kasih ke seluruh orang ya, tapi saya stoknya saat ini baru punya 1.000 Bapak Ibu ya. Satu anak minum satu cukup ya, walaupun kemarin sudah kasih lagi nggak apa-apa, karena ini saya imprint. Ya, saya isi frekuensinya itu adalah frekuensi dari ivermectin. Ya, ivermectin itu obat antiparasit. Ya, obat antiparasit yang dipakai untuk membunuh parasit kaki gajah. Ya, filariasis salah satunya ya. Nah, ini sangat efektif ya. Di Indonesia dikatakan kita tuh endemis, ya. Jadi ya resiko tinggi untuk jadi kaki gajah ya. Jadi ini obatnya susah ya. Jadi kita punya ivermectin, ya ivermectinnya saya imprint aja ke dalam situ. Sekaligus sudah saya masukkan di postingan ya, bahwa ivermectin ini juga terbukti ya secara in vitro, jadi tidak di dalam tubuh manusia. Dalam waktu 2 kali 24 jam dia mampu membunuh virus corona. Nah, sekarang ini ribet Bapak Ibu ya, ribetnya gini loh ya, ribet ya. Dok, yang dimaksud ribetnya itu ribet seperti apa? Ini cerita corona sebentar ya. Jadi kenapa vitamin A itu penting? Ya penting banget ya. Pentingnya kenapa? Nomor satu antioksidan untuk mencegah badai sitokin tadi, ya daya tahan tubuh anak jadi bagus ya. Yang kedua, dia saya imprint ivermectin ya sebagai anti parasit plus anti COVID. Ingat, tolong sekali lagi usahakan untuk dikasih. Ya, mumpung stoknya masih ada. Ya, saya siapkan ada 1.000 ya, 1.000 soft gel. Dan saya janji kalau memang nanti lebih jumlahnya anak-anak saya lebih dari itu, saya sudah tahu sumbernya belinya di mana. Saya usahakan saya akan beli lagi. Ya, karena tujuan utama saya untuk melindungi anak-anak yang nggak bisa divaksinasi. Saat ini nggak divaksinasi karena penelitiannya nggak ada dan nggak dijadwalkan, tetapi anak-anak tetap bisa kena infeksi. Ya, sehingga saya akan mencegah supaya anak-anak itu nggak sakit. Ya, saya kasih itu. Itu pesan saya, ya Bapak Ibu ya. Nah,
Sekarang cerita tentang corona, ya. Kenapa kok saya jadi ngomong ini penting banget, ya. Penting banget untuk anak-anak kita, untuk kita kasih kekebalan, ya. Karena ternyata virus corona itu adalah virus flu. Virus flu. Oke, kita udah tahu lah dari dulu itu virus flu, yes. Coba kita lihat ke belakang beberapa tahun terakhir ini. Setiap tahun kita rata-rata divaksin flu. Kenapa dok kok perlu divaksin flu? Karena virus ini gampang bermutasi. Jadi kalau kita divaksinasi tahun ini, berarti itu jatahnya virus tahun lalu. Berarti kita masih bisa kena sakit. Iya, kalau virusnya bermutasi kita bisa kena sakit lagi. Nah nanti tahun depan kita divaksin ulang. Dengan vaksinnya apa? Tahun lalu, selalu tahun lalu. Karena nggak mungkin dengan vaksinnya akan datang, virus yang akan datang kan belum bermutasi. Kita nggak punya contohnya. Nah itu ceritanya vaksin flu. Nah corona ini virus flu. Benar ya Bapak Ibu ya, virus flu. Kita sudah divaksinasi. Oke, dengan yang mana pertanyaannya? Dengan varian yang mana? Karena kalau kita ikuti berita, kebetulan saya ngikutin ya, beritanya saya ngikutin ya, saya sangat cemas ya. Kalau mudik ini sampai sukses, jangan sampai jadi tsunami COVID ya. Ini aja yang saya takut ya. Jadi di lain sisi prihatin, di lain sisi tindakan pemerintah ya benar ya. Kalau sampai terjadi tsunami COVID, bisa jadi kerusuhan nih gitu ya. Gawat ya, rusak ya, ekonomi rusak ya, keamanan rusak ya, orang jadi anarkis pastilah ya. Rebutan oksigen, rebutan rumah sakit ya, semua orang jadi salah lah ya. Kemudian ras jadi muncul ya, SARA jadi muncul ya. Ini yang saya takutkan ya. Gara-gara ini ya. Ceritanya gimana dok kayak gitu? Coba kita balik ceritanya tadi ya, si virus flu. COVID yang kita divaksinasi itu yang generasi berapa? Pertama cuma dikenal 3 tipe. Tipe Wuhan, tipe Spanyol, sama tipe dari Amerika. Hanya ada 3 tipe virus. Terakhir udah ketemu ratusan mutan. Di India ada yang double mutan, malah yang ini ada triple mutan. Yang dikatakan yang triple mutan ini tidak bisa dideteksi dengan PCR. Ya. How come ya? Nah, tambah ngeri lagi ya. Lah oke. Nah, lalu kira-kira nanti kalau kita mulai dengar-dengar berita ya, ini ada orang habis divaksinasi dok, nggak lama kena COVID, habis divaksinasi dok, meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah betul imunnya dia belum timbul? Kita nggak tahu. Kita masih diukur. Saya juga ngomong, oke, ini kan setelah dari pertama kali vaksin, saya nanti 28 hari yang kedua. Nanti setelah kedua, 28 hari baru diukur. Saya rencana mau ke lab. Di Prodia ada ya pemeriksaan antibodi. Saya mau lihat apakah antibodinya terbentuk atau enggak. Karena dikatakan yang Sinovac, saya pakai Sinovac Bapak Ibu ya, buatan Bio Farma, buatan bangsa sendiri ya. Efektivitasnya dikatakan 70%. Jadi kalau dari 100 orang yang divaksin, hanya 70 yang jadi antibodinya terjadi. Kalau yang dapat lotre 30 ya berarti nggak ada gunanya. Ya, nah itu besok mau saya cek. Ya, kalau saya sudah vaksinasi yang kedua. Rencananya nanti tanggal 7 yang kedua. Ya, saya bareng sama guru-guru, saya ketinggalan. Oke ya. Kemudian ini Pak Januar Amran keluar masuk ya, mungkin internetnya jeleknya. Oke. Nah sekarang di Indonesia, kalau Bapak Ibu sempat ya mendapat kiriman saya ya yang terakhir ya, orang IPB yang bilang, yang penting itu menjaga daya tahan tubuh. Ya, karena apa? Di Indonesia sekarang variannya sudah terlalu banyak. Ya, sudah banyak banget variannya dia. Ya. Sehingga vaksinasi dikatakan mungkin tidak ada manfaatnya. Oke, setuju, agree kalau mereka berpikir seperti itu dan latar belakangnya bisa. Nah, kita kan bukan juga orang bodoh. Ya. Oke, kita ikuti, ya kita tetap vaksinasi karena kita berharap ada reaksi silang. Ya kayak kita misalnya ya, kenapa kok TBC masih banyak di Indonesia? Padahal kita udah divaksin BCG, benar? Karena yang dimastikan itu bakterinya sapi, bukan bakterinya manusia. Terus diharapkan ada reaksi silang untuk mencegah. Itu ceritanya kayak gitu. Ya, itu harapannya mereka.
Sehingga di sini dipikir dengan adanya vaksinasi COVID, diharapkan nanti ada reaksi silang. Ya, sehingga kita juga punya kekebalan terhadap varian yang lain. Diharapkan, tapi belum jelas. Tidak ada jawabannya. Nah, sehingga saya akan mengajarkan ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terkena sakit, infeksi apapun, karena gejalanya si COVID ya kayak batuk pilek flu biasa aja, tidak ketahuan, cuman bergeraknya jauh lebih cepat. Ya. Begitu terjadi serangan seperti itu, Bapak Ibu lakukan suplementasi high dose antioksidan antiinflamasi. Ya semua ada di Telegram saya Fight COVID. Ya sudah saya masukkan di sana. Tinggal Bapak Ibu baca, Bapak Ibu cari dosisnya berapa. Kalau Bapak Ibu punya sampel darah, bisa kita bantu nanti terapi dengan menggunakan BICOM. Ya, karena kalau Bapak Ibu kena, pasti di darahnya Bapak Ibu ada, pasti di sampel darahnya itu ada frekuensinya. Bisa kita pakai untuk membunuh patogen. Ya. Oke, itu yang kita bantu. Ya. Nah, sementara ini yang dilakukan oleh kita, ya supaya tidak terkena, ya kita pakai ivermectin. Tapi masalahnya ivermectin yang dijual di pasaran itu harganya sekarang udah mahal banget. Ya, semua orang udah pakai. Nah, yang murah itu dalam bentuk imprint. Nah, itu yang saya kasih kepada ananda kita. Ya, tolong orang tua yang hadir di sini ya, diusahakan ya untuk punya ya, untuk dikasih anaknya dengan vitamin A ini. Vitamin A-nya gratis, cuman ngirimnya ke Bapak Ibu loh yang saya jadi masalah ya. Kalau Bapak Ibu dengan pesan suplemen, saya bisa sisipkan di dalam situ ya. Bisa dari dok langsung aja dikirim. Itu cuma 1 butir loh Bapak Ibu, dan itu soft gel, takutnya rusak ya. Itu alasannya ya, bukan berarti saya mata duitan harus jualan suplemen, bukan. Ya, jangan salah paham. Ya. Supaya saya ngirimnya gampang. Ya, itu. Oke. Jadi vitamin A udah dijawab ya, jadi itu di sana. Kemudian untuk enzim ya. Balik saya jelaskan enzim itu kerjanya untuk memecah makanan ya, sehingga ya dikasihnya waktu anaknya makan. Ya, makan apa dok? Ya makan apa aja, ya minum apa aja kecuali air putih harus dikasih enzim. Kalau enggak bisa dipecah, ya. Ya Bu Alfi ya. Jadi makan apa aja, ya. Mau makan besar, makan kecil, ya, makan sedang ya. Minum besar, minum kecil ya, apapun ya, dimakan ya kasih ya. Yang dia enggak mempan, ya, yang enggak mempan itu melawan 4P, ya. Pengawet, ya, pemanis, ya, perasa, ya. Ya bangsanya itu, ya, enggak bisa dia ya. Yang 4P nggak bisa. Ya. Jadi yang lainnya baik-baik aja. Ya. Kemudian, kapan dok makan enzimnya? Saya itu paling suka ya, ngasihnya itu sebelum makan, ya, atau dibarengkan sama makan. Supaya setelah selesai makan, anaknya nggak error. Tapi ada orang tua yang suka, dok, nanti kebanyakan dok, karena kan saya nggak tahu anaknya makannya seberapa. Saya ngasihnya nanti setelah makan aja. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuman ada efek, pasti sudah ada sebagian besar yang masuk ke dalam leaky gut, sehingga anakmu jadi error. Jadi saran saya kalau seperti itu, kenapa enggak kamu bagi aja? Kalau misalnya tadi kayak Bu Winda ya, Bu Winda bilang, dok anak saya pakai 4 dok NC-nya. Kenapa enggak kasih 2 yang di awal, nanti terakhir baru dilihat makanannya seberapa banyak, baru ditambahkan sisanya, ya, untuk mengurangi resiko anak error. Yaitu kurang lebih di enzim. Jadi saya jelaskan lagi, terutama untuk yang baru ya, yang sudah order ya walaupun belum tes ASIRA, tetap Anda sudah mengambil keputusan yang tepat, apalagi kalau Anda sudah melakukan ATEK ya, dan ngisi ATEK ya, dan ternyata di skala perilaku itu tinggi nilainya. Berarti problemnya memang di kemungkinan besar di leaky gut, ya, kemungkinan besar. Ya. Cara ngatasinya ya enzim, itu dewa penolongnya enzim. Kalau di enzim konsepnya kita dosis sebesar-besarnya, ya dosis sebesar-besarnya. Karena kalau dosisnya kurang, nggak ada efeknya. Kalian cuma buang-buang uang. Misalnya gini, dok untuk porsi makanan sekian, ya sekian banyak, misalnya seporsi soto, misalnya, oke nasi soto gitu ya, itu butuhnya 3 dok. Tapi karena saya lagi berhemat dok, uangnya cukup pas-pasan, saya kasihnya 1 dok, biar bertahan. Lebih baik nggak usah kamu kasih. Karena 1 itu nggak ada manfaatnya. Ya, errornya sama dengan nggak makan. Jadi daripada kamu ngasih nggak ada gunanya, lebih baik nggak usah dikasih. Ya, jelas ya. Jadi kalau enzim itu jumlahnya harus pas, harus lebih.
Kalau jumlahnya kurang, nggak ada efeknya. Anakmu tetap error, tetap jedotin kepala. Nggak ada gunanya. Kayaknya ngomongnya jahat ya. Enggak ya, itu kenyataan. Itu kenyataannya kayak gitu. Ya daripada kamu buang-buang duit, terus kamu ngomong, dok, anakku tetap masih error, dok, masih ini udah dikasih enzim, tapi enzimnya saya kurangi. Itu mungkin pengalamannya Bu Uli ya. Waktu itu enzimnya dikurangi ya, anaknya error ya. Ya gitu itu. Percuma. Ya kalau enzim nggak bisa dikurangi. Terus enzim hati-hati, yang namanya coklat itu harus stop. Harus berhenti, karena coklat itu pemanis, pewarna, perasa. Ya coklat, itu harus stop. Jangan dikasih coklat, error. Walaupun kamu kasih satu box, satu botol, tetap nggak ada gunanya enzim itu. Ya, tetap error. Hati-hati. Ya. Khusus untuk bangsanya pengawet, ya, pemanis, perasa, pewarna, no work, ya, nggak ada gunanya. Ya, enzim nggak mempan. Dok, minum susu dikasih. Minum susu, cuman minum air putih yang nggak dikasih. Dok, boleh nggak diminum sama air hidrogen, Dr. Water? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Malah penyerapannya bagus karena mikrokluster. Ya penyerapannya bagus ya mikrokluster. Ya, ya Bapak Ibu ya. Oke, ada dijawab ya.